Shalom saudaraku, berjumpa kembali dalam renungan kita pada saat ini. Kiranya damai sejahtera Kristus akan melimpah bagi kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang mempunyai kehidupan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kebaikan, atas kasih pemeliharaanmu di sepanjang hidup kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan mendengarkan membaca firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu tinggal dan diam dalam hati kami masing-masing, dan kiranya memampukan kami untuk memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Teristimewa kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan mendengarkan renungan ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 yang menyatakan, di Yope ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab dikisahkan ada seorang wanita yang sangat rajin berbuat baik. Ia memberikan sedekah kepada banyak orang, khususnya kepada janda-janda miskin. Perbuatan baik Tabita telah memberikan dampak kepada banyak orang. Kisah perbuatan baiknya juga mengesankan banyak orang, sehingga ketika Tabita sakit dan bahkan ketika dikatakan meninggal dunia, orang-orang bertindak untuk memohon kepada Petrus yang sedang berada di kota Lida yang dekat dengan kota Yope untuk datang menolong Tabita. Petrus berlutut dan berdoa. Tabita membuka mata lalu bangun dan duduk. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Dalam situasi yang masih belum normal seperti sekarang ini, kita perlu melaksanakan firman Tuhan untuk berbuat baik kepada orang lain. Perbuatan baik kita bukan agar kita diselamatkan, melainkan sebagai ekspresi rasa syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan kita dari kebinasaan. Misalnya di lingkungan terdekat, banyak tetangga yang sedang melakukan isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Mereka harus berdiam diri di dalam rumah dan tidak dapat pergi kemana-mana. Kita dapat melakukan perbuatan baik dengan memberi teladan serta mengajak tetangga untuk menolong orang yang sedang memerlukan bantuan tersebut. Dengan mengirim makanan secara bergantian, mengirim obat-obatan misalnya. Dan yang utama, menjalin komunikasi lewat online dengan si sakit untuk memompa semangatnya, tetap teguh mempertahankan imannya, tetap percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal yang terbaik. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak perbuatan baik yang sudah dilakukan anak-anak Tuhan. Kegiatan diakonia dengan memberikan sembako atau makanan kepada para pekerja yang kehilangan pekerjaan, mengajak para pemuda-pemudi untuk membuat kerajinan atau berkarya sesuai dengan bidangnya, sehingga mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekecil apapun perbuatan baik kita kepada orang lain, akan dapat memberikan dampak yang besar bagi mereka. Allah berharap agar umat Allah membuka belenggu, melepas tali kuk, memerdekakan orang teraniaya,
memecah roti bagi yang lapar, memberi tumpangan kepada yang miskin, yang tidak punya rumah, memberi pakaian bagi yang telanjang. Dan jika itu dilakukan oleh umat Allah, maka terangnya akan merekah bagai fajar. Saudaraku, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan baik kita kepada orang lain. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga atas firman-Mu yang kami terima hari ini. Terima kasih atas kebaikan-Mu atas hidup kami. Lewat firman-Mu saat ini, sungguh menyadarkan kami untuk senantiasa menjalankan kehidupan ini dengan penuh kasih terhadap orang lain. Jadikanlah kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan terhadap sesama dimanapun kami berada. Kiranya kami selalu dibentuk oleh-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi sesama yang ada di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menolong kehidupan kami dalam masa pandemi COVID-19 ini yang masih berlangsung. Kiranya kami selalu dalam penyertaan-Mu dan dalam pemeliharaanmu. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Dengarlah permohonan kami. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku yang kekasih renungan hari ini. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Haleluya.